untuk pesan dan kesan untuk saat ini lah tahun 2021 gimana untuk YouTuber pemula khususnya? Karena juga saya mungkin termasuk yang pemula juga gitu, dan yang pada akhirnya mungkin sekarang nggak terlalu difokuskan gitu. Mungkin sarannya ya konten-kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat dengan YouTube channel Ugay Sugi. Biasa saya di sini akan mau mengajak ngobrol di dalam mobil biar tidak ngantuk sahabat, untuk bisa berbagi informasi atau berbagi pengalaman atau berbagi apa saja lah. Yang penting bermanfaat bagi pribadi saya khususnya dan umumnya bagi sahabat sekalian. Mudah-mudahan bisa diterima sahabat ya. Oke gimana kita ngobrol-ngobrol, mau titik apa aja terserah. Ngobrol-ngobrol, katanya ini udah di wisuda nih. Gimana wisuda di mana? Seperti apa perjalanannya? Aduh. Mungkin perkenalan dulu. Oke, siap. Biar season biar subscribernya Mas Ugay Sugi tahu, biar lebih kenal. Oke, siap. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Acep Abdul Rauf. Saya kuliah di sekolah universitas swasta, tepatnya di Universitas Al-Ghifari Bandung yang Jalan Soekarno-Hatta. Dan alhamdulillah saya sekarang baru beres wisuda dan tepat waktu 4 tahun. Pakai dulu dong topinya biar kelihatan di wisuda ini. Tapi ini udah pakai dasi. Ya, biarin aja biar keren. Nih sahabat, aduh saya dapat penumpang Grab berwisuda Ria. Wah pokoknya mah mantap. Wisuda ya. Wilujeng susah damel. Subhanallah. Oke. Kita berlanjut lagi ke obrolan ceria. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya bagi semua orang yang nonton video ini. Gimana? Apanya nih? Berbagi pengalamannya khususnya lagi Mak. Untuk sementara Mak, saya mau minta penilaian aja dari selama berjalan dengan saya nge-Grab, gimana pendapat dengan pribadi saya sendiri ya, untuk kesan dan pesannya. Awalnya ini kaget nih, baru masuk baru masuk udah kenalan, salam, minta tolong apa nih gitu. Oh ternyata promosi. Saya tanya, konten apa nih mas gitu kan, konten bebas katanya. Jadi ya sekarang ya bebas aja gitu kan. Betul. Jadi mau ngapain aja di sini boleh ya mas ya. Betul, yang penting kita ya bermotivasi lah ya. Oke. Motivasi. Oke. Siap. Apa yang lain untuk penilaian khususnya nge-Grab-nya gimana selama ini setiap pelanggan Grab atau gimana? Kalau setiap pelanggan Grab saya mungkin kalau dulu setia, tapi kalau sekarang karena ada kendaraan sendiri jadi lebih pakai kendaraan sendiri. Oke, siap. Terima kasih. Kondisional aja lah. Pokoknya mah proporsional lah pokoknya mah. Yang penting mah Grab juara. Ya berbagi pengalaman khususnya untuk YouTuber pemula gimana untuk bisa meraih subscriber 1000 atau 4000 jam tayang, kita harus seperti apa Kalau itu saya kurang paham ya, karena saya sendiri bukan YouTuber mas. Ngobrol-ngobrol kan mungkin udah berpengalaman lah untuk berbikin konten atau mempunyai gajian dari YouTuber, walaupun ya lah boleh dibilang fluktuatif lah ya, maju mundurnya itu. Jadi gimana seperti apa subscriber nonton channel ini nih. Jadi makin banyak yang nonton ya otomatis makin banyak juga kan adsense-nya gitu. Cuman kalau misalkan saya dulu itu masih persyaratannya itu tahu, kalau di tahun 2014 2017 itu masih agak gimana, jadi semua orang bebas, jadi tidak terpaku pada kayak, bukan kalau sekarang kan harus minimal 4000 jam tayang, terus berapa lagi minimal 1000 subscriber untuk misalkan untuk
dimonetisasi itu. Iya. Nah kalau dulu itu kan enggak, beda kalau dulu. Kalau dulu itu jam tayang tinggi meskipun subscribernya sedikit juga itu udah bisa dulu. Karena dulu juga saya nggak lebih dari 700-an, cuman karena memang konten saya dulu masalah traveling terus staycation itu kayak perkenalkan misalkan untuk liburan di Bandung, misalkan hotel-hotel yang paling murah di mana gitu kan. Nah jadi saya kontennya itu kalau dulu. Jadi belum 1000 juga jam server Iya, dan jam tayang tapi 24 udah bisa monetisasi. udah monetisasi, udah gajian dari situ. Udah. Oke, subhanallah sahabat, lihat sahabat, ini pengalamannya luar biasa sahabat. Untuk pesan dan kesan untuk saat inilah tahun 2021 gimana untuk YouTuber pemula khususnya? Karena juga saya mungkin termasuk yang pemula juga gitu, dan yang pada akhirnya mungkin sekarang nggak terlalu difokuskan gitu. Mungkin sarannya ya konten-kontennya yang lebih kreatif gitu kan, jadi yang lebih istilahnya mengedukasi mungkin kan. Jadi jangan sampai yang memberikan konten-konten yang kayak kurang berguna atau kurang bermanfaat lah bagi penonton atau subscribernya gitu, bagi pengguna YouTube khususnya gitu kan. Jadi alangkah baiknya yang baik-baik aja lah gitu. Jadi jangan asal kayak konten-konten yang masalah pornografi kan, kayak apalah gitu kan. Itu kan kayak jalurnya udah tingkatannya kan, kalau misalkan kayak gitu kan udah dewasa gitu. Sedangkan kan kalau YouTube kan banyak anak kecil gitu kan. Jadi yang perlu lah gitu, kita juga sebagai konten kreator yang memang cerdas gitu kan, ya tunjukkanlah itu gitu. Jadi jangan menunjukkan ya negatifnya. Lihat sahabat, di sini ada ilmu baru nih untuk menggali ilmunya sahabat, untuk berhati-hati dalam berkonten. Itulah yang garis besarnya ya. Contohnya kalau pribadi saya seperti ini, untuk ngobrol atau menggali ilmunya atau menggali wawasannya, gimana penilaian pribadi aja? Pemilihan saya sendiri mungkin kalau misalkan nonton gitu video yang lain, entah itu mungkin dari video Mas Ugai Sugi gitu, yang mungkin Mas Ugai kebetulan Pemula pokoknya pemula, terus ada mungkin ya tamu gitu yang diajak ngobrol-ngobrol yang memberikan tentang pengalamannya, ya memberikan istilahnya motivasi lah istilahnya. Itu kan kalau misalkan saya sendiri nonton misalkan video orang lain, ya mungkin ada sedikit ilmu yang bisa saya dapatkan dari pengalamannya, dari motivasinya atau ya apalah dari gitu, pasti ada aja lah ya. Oke, siap. Oke, gitu lah. Yang lainnya ada yang untuk bisa disampaikan kembali ya, untuk khususnya YouTuber pemula, jadi seperti apa, harus bagaimana gitu aja lah. Jadi biar ada bayangan gitu maksud saya. Kalau saya sendiri sih awalnya juga dari iseng-iseng kayak berhadiah gitu kan. Jadi asal upload gitu. Cuman setelah lihat yang video-video yang YouTuber lain yang memang udah ahli, ya kayak cara belajar kalau algoritma itu saya juga kurang tahu ya. Cuman kalau misalkan kayak ya udahlah upload gitu kan. Jadi dari beberapa mungkin dari 1 minggu, entah itu jadi khususkan lah. Jadi kalau misalkan satu minggu sekali ya konsisten aja gitu. Jadi seminggu sekali gitu. Jadi biar nanti ya di dashboardnya juga ya video kita banyak. Jadi banyak pilihan gitu. Orang yang nonton juga subscribernya nggak jenuh gitu. Jadi oh ini mah udah nonton gitu. Jadi pindahlah yang lain gitu kan. Ada Tapi di playlist itu untuk pembuatan video tuh minimal, walaupun kan kita tuh terbesit dengan waktu dan berpikir juga lah ya. Iya. Bahwa jangan sampai menonton orang dan tidak mau untuk menonton kita lagi. Apakah kita harus punya emosional yang tinggi? Maksud emosional di sini tuh bukan kreativitas tersendiri atau gimana? Atau ditunjukin dengan apa yang kita mampu, gimana? Sebenarnya sih kalau misalkan itu pribadinya ya kita harus tahu dulu gitu kan, kita mau di yang mana gitu kan. Kayak misalnya kalau misalkan kita mau di gamer ya sebaiknya ya konsisten aja di gamer gitu kan. Contohnya saya sekarang di dalam mobil, konsisten di dalam mobil aja dulu. Nah kayak
kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan ada yang lain mungkin kayak daily vlog gitu apa gitu kan, aktivitas yang lain yang memang yang yang menurut Mas sendiri gitu kayak ini akan bermanfaat, ya nggak apa-apa gitu. Oh, yang penting membiarkan yang Menuhin lain dashboard, menuhin playlist aja. pokoknya yang penting mah sebanyak-banyaknya aja ya. Iya. Siapa tahu Saya di dulu sana. awalnya gitu, Oh, tahun 2014 juga gitu. Jadi cuman kalau konsistennya itu dari tahun 2015 sampai 2017 itu mulai Oh. konsisten. Dari 2014 sampai 2015 itu masih ya apa aja diupload gitu. Oh. Tapi nggak video orang lain ya. Ini maksudnya original punya saya sendiri gitu. Oh. Entah itu tentang nyanyi karena memang kebetulan saya suka nyanyi gitu kan, terus ya kayak aktivitas apalah gitu. Itu aja yang dibahas untuk YouTuber pemula. Yang lainnya mungkin nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi mungkin obrolan untuk motivasi jadi seperti ini gimana nih? Lumayan soalnya untuk ya rekan-rekan atau pribadi saya untuk bisa menggali ilmunya. Soalnya untuk meraih kesuksesan apalagi ini udah di wisuda itu lumayan juga kalau nggak diniatan nggak akan jadi Iya. Makanya saya tuh bertanya dulu biar semua orang bisa mampu untuk mengikuti si A juga gitu. Sebenarnya saya juga ya kalau misalkan dibilang orang yang sukses belum mungkin ya, cuman kalau misalkan melihat ke belakang gitu kan, ya saya juga ngerasa saya bukan dari orang yang istilahnya orang kaya lah atau orang-orang yang memang yang berada lah gitu kan. Orang tua saya juga kan ya hanya seorang petani gitu kan, dan yang diniatkan itu ya jadilah diri sendiri, ikuti apa yang kalian inginkan gitu. Jadi karena apapun yang kita inginkan, yang kita itu akan selalu senantiasa senang gitu menjalaninya tuh. Jadi saya gitu kan, saya juga kalau misalkan boleh jujur, saya juga boleh mondok. Tapi kan mondok di pesantren itu saya kurang lebih 5 tahun. 4 tahun di daerah Majalaya, 1 tahun di daerah Kopo. Nah, tapi itu kan nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu kan. Walaupun sudah 5 tahun, tapi ya kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada hasilnya gitu. Karena memang itu bukan apa yang saya inginkan, bukan apa yang saya ya mau gitu. Yang pada akhirnya ya saya dari awal dari pengen sekolah, pengen kuliah gitu kan, yang pada akhirnya ya saya dapat izin dari bapak sih. Dari dulu tuh bapak itu yang larang buat saya sekolah tuh. Dan alhamdulillah setelah 5 tahun ya saya dapat izin untuk sekolah, ya saya lanjut sekolah dan alhamdulillah saya baru lulus sekarang. Itu maksudnya untuk tidak dapat sekolah izin tuh beda sekolah atau langsung harus Enggak, dapat sekolah? jadi pemikiran bapak itu saya tuh kalau misalkan kita mondok sambil sekolah, jadi kekhawatiran dari bapak saya itu takutnya katanya tidak, ya istilahnya teka-otakan gitu. Jadi takutnya malah nanti pesantren gak beres, sekolah gak beres, gak bener. Jadi satu-satu, jadi pesantren fokus aja. satu gitu. Tapi ya udah saya cobalah gitu kan, selama 5 tahun saya mencoba untuk betah gitu kan, untuk bisa gitu kan jadi apalah yang istilahnya yang diinginkan gitu orang tua gitu. Jadi itu posisinya yang meyakinkan diri A sendiri berarti Saya ya? sendiri yang maksa. Jadi posisinya untuk diam di pondok tuh karena keinginan AA atau emang jadi di double mondok juga, sekolah juga atau jadi gimana? saya itu ya udah saya mencoba gitu kan, itu selama 4 tahun itu 5 tahun itu ya saya kayak mencoba gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, saya turutin dulu gitu kan kemauan bapak gitu kan. Kalau misalkan memang saya bisa ya udah lanjut, tapi kalau misalkan saya bisa kalau misalkan saya gak bisa ya mohon maaf gitu kan, saya pasti ya pengennya sekolah gitu. Jadi saya itu ya sekolah nggak formal gitu. Jadi lulus SMP itu mondok dan keluar langsung masuk paket C. Jadi saya bisa kuliah itu lewat jalur paket. Jadi kesetaraan SMA. Oh, subhanallah. Pokoknya mas semua keraih lah ya, sahabat. Pokoknya ya jalani yang sesuai yang kita aja Sesuai gitu. hati ya. Nah,
Oke, siap. Dan sungguh-sungguh yang pastinya ya. Kalau misalkan ya nurutin jalan kita, kemauan kita, terus kalau misalkan gak disungguh-sungguhin mah ya percuma. Oke. Ada yang mau disampaikan untuk sahabat atau untuk pesan-pesannya untuk seperti ya lah pokoknya mah apa yang tahu diketahui lah. Kalau misalkan untuk ini pesan saya ya, ini mah berdasarkan apa yang saya alami gitu kan. Jadi ya kalau misalkan menjalani hidup itu ya jadi bawa senang gitu kan, nggak dibawa santai gitu, karena kalau misalkan kita terlalu santai juga kita yang pada akhirnya ya leha-leha gitu kan. Terus pintar cari peluang gitu kan. Saya dulu kayak misalkan mendapatkan relasi-relasi itu semenjak masuk kuliah. Saya dapat relasi itu awalnya itu dari sering ikut aktif di relawan. Jadi saya sering ikut di organisasi sosial gitu kan. Dari situ saya mulai mendapatkan istilahnya informasi, ilmu yang pastinya gitu kan, dari sana, dari luar itu, dari ya jadi semakin banyak link ya otomatis kan ya ilmu yang kita dapat juga banyak gitu kan. Ditambah lagi yang pastinya ya itu relasi itu. Jadi peluang itu selalu ada gitu. Sehingga ya saya sendiri gitu kan, saya nggak kerja tapi alhamdulillah gitu kan ya saya bisa membiayai sekolah juga ya gitu. Keren pemirsa nih. Keren banget sahabat nih obrolan nih, mudah-mudahan nih ilmunya banyak sekali nih yang harus ditiru, mudah-mudahan lah. Ada lagi yang diobrolkan nak? Kalau misalkan diobrolkan semua banyak ya mungkin. Kira kita yang ininya aja lah, yang realnya aja lah. Pokoknya mah biar ada masukan lah untuk pribadi saya khususnya, makanya mudah-mudahan yang nonton juga terbesit ininya. Wah lumayan lah ini walaupun ngobrol sesaat tapi bermakna banget gitu yang tujuan saya. Mungkin yang pasti mah ya kita mah semangat lah ya. Oke, sip lah. Konsisten, terus ya pokoknya lakukan sesuai passion aja. Oke, siap. Oke, itu aja yang mau disampaikan. Udah cukup. Mungkin. Siap. Oke. 4 tahun, karena mungkin 4 tahun tidak akan cukup diobrolin sehari ya. betul. Yang penting mah yang ininya aja lah ya. Pokoknya mah titik-titiknya yang terbaik pokoknya. Oke, mungkin gitu aja lah ya. Terima kasih atas obrolannya. Mohon maaf udah mengganggu waktunya. Oke, yang penting jangan lupa di gimana? Apa nih? Di like. Oh, di like, di komen, di subscribe. Oke. YouTube-nya channel Ugay Sugi. Oke, siap. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.